Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa man wala wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali ini kita akan kembali mendengarkan nasihat-nasihat dari kaum solihin. Nasihat-nasihat yang datangnya, yang bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang salah satunya adalah nasihat dari Al-Habib Muhammad bin Ali bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Sibtud Duror, yang isinya adalah pujian-pujian, sejarah-sejarah perjalanan hidup insan termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat Istana Muda Channel, sebagaimana kita ketahui, di mana ada majelis atau ada pembahasan yang menceritakan tentang nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad, kehidupan orang-orang soleh yang menjadi panutan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini agar bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Majelis-majelis yang semacam itu, pembahasan-pembahasan dan pembicaraan yang seperti itu, sebagaimana awan yang menurunkan hujan hingga bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Begitu pula dengan kita mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, di mana di majelis itu disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan cerita-cerita kaum solihin, menyebut keagungan Allah, menyebut nama Allah, maka akan turun hujan-hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat tersebut kita akan mendapatkan keberkahan umur, keberkahan hidup. Bukan hanya kita, tapi juga bisa dirasakan keluarga kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat. Dan semoga di channel ini, dalam pembahasan kali ini, kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga dengan sebab itu Allah tambah dekatkan kita kepadanya, dan Allah tambah dekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Allah condongkan selalu hati kita kepada Allah, condongkan hati kita kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak akan terpengaruh kecuali dengan konsep, dengan pengaruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada jalan lain untuk kita menggapai kebahagiaan, untuk kita mendapatkan keberkahan, untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau bukan dari jalannya yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sahabat-sahabat Istana Muda Channel, salah satu nasihat dari Al-Habib Ali, ada beberapa nasihat dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di antaranya beliau mengingatkan tentang waktu.
Jadi waktu itu sangat berharga. Karena ketika waktu itu sudah berjalan, maka tidak akan pernah kembali. Maka kita harus pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Al-waktu tamurru marras sahab. Waktu itu berjalan seperti awan. Ketika dia sudah berlalu, maka tidak akan pernah kembali. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengingatkan bahwa waktu itu harus diperhatikan. Yang beliau mengkategorikannya menjadi 3. Yang pertama, saat syabab, pada waktu muda, yaitu pada usia baligh sampai usia 30 tahun. Sebaiknya kita pergunakan di umur muda itu untuk menuntut ilmu. Kemudian pada waktu kuhul, yaitu pada usia 30 tahun sampai 50 tahun. Beliau menganjurkan untuk kita mengkontinyukan mensyiarkan mihrab, sholat, menghidupkan masjid-masjid, sholat berjamaah, menghadiri majelis-majelis zikir di masjid. Kemudian pada usia suyukh atau sudah lanjut usia, yaitu usia 50 tahun ke atas, beliau menasihati bahwa di umur suyukh ini, di waktu di usia lansia ini, hendaklah kita untuk memperbanyak berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu-waktu itu bukan berarti bahwa di waktu muda kita, di waktu syabab tadi tidak berzikir dan tidak bersolawat. Tapi yang paling dipentingkan oleh beliau adalah pada waktu muda itu untuk menuntut ilmu. Dan di waktu kuhul itu kita mensyiarkan mihrab, mensyiarkan masjid. Dan di waktu lanjut usia kita memperbanyak berzikir, membanyak baca solawat, memperbanyak istighfar. Walaupun di setiap waktu, dari kita mulai baligh, kita harus terus berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyampaikan bahwa nasihat beliau, iman itu diibaratkan seperti pohon. Jadi pohon itu akan berbuah. Yang buah itu akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Maka dari itu beliau mengibaratkan iman itu seperti pohon yang harus dijaga, yang harus dirawat, agar pohon itu akan tumbuh buah-buah yang akan memberikan banyak manfaat dan nutrisi untuk manusia. Kemudian setelah untuk merawat pohon tersebut, untuk merawat pohon iman tersebut, tentunya kita harus menyiraminya. Dengan apa? Dengan air, dengan pupuk, agar pohon itu akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang segar yang akan memberikan manfaat untuk kita. Dengan apa menyirami pohon-pohon tersebut? Dengan apa kita menyirami pohon-pohon iman itu agar menghasilkan buah-buah yang segar, buah-buah yang akan memberikan banyak manfaat dan nutrisi, yaitu dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir. Salah satunya, kata beliau, ada beberapa zikir yang telah dikumpulkan ulama kita terdahulu, ulama salaf kita terdahulu. Yang salah satunya adalah ada Rotibul Attas yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Ada Rotibul Haddad yang ditulis Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi rotib ini bukan ditulis oleh beliau, tapi dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mengkajinya, mengumpulkan satu persatu zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, begitu banyak sekali.
hadis-hadis yang menganjurkan di pagi hari baca ini, di sore hari baca ini, di malam hari baca ini. Akan tapi kita sudah dipermudah oleh ulama salaf kita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu di dalam Ratibul Haddadnya mengumpulkan. Jadi bukan itu karangan, bukan itu tulisan dari Al-Imam, bukan dari pikiran dari Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi itu zikir-zikir yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kesemua doa itu bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama salaf kita, Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad itu mengumpulkan zikir-zikirnya dengan cita rasa. Beliau mengambil doa-doa itu dari hadis Nabi Muhammad, ditulis oleh beliau berurutan dengan cita rasa. Begitulah salaf kita. Sudah dibuat, sudah diringkas oleh beliau. Zikir mana yang harus dibaca? Pagi hari membaca doa ini, siang hari baca doa ini, sore baca ini, malam baca ini. Dikumpulkan oleh beliau, dikumpulkan oleh Imam Habib Abdullah Haddad yang bersumber dari hadis. Jadi kalau kita mau melakukan itu, begitu banyak, ada ribuan hadis, anjuran-anjuran Nabi Muhammad untuk kita berzikir. Zikir apa yang harus kita baca? Zikir pagi seperti apa, zikir sore seperti apa, zikir malam seperti apa. Tapi kita dipermudah oleh Imam Abdul Haddad, dikumpulkan oleh beliau. Jadi kalau diibaratkan, jadi zikir-zikir yang dikumpulkan, ratib yang ditumpulkan oleh Imam Haddad itu kita diibaratkan gini. Beliau yang nanam padinya, beliau juga yang panen padinya, beliau juga yang masakkan kita hingga jadi beras, beliau juga yang menyuapkan untuk kita. Jadi begitu dipermudahnya oleh beliau, hingga kita tidak bersusah payah lagi untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang zikir-zikir itu. Begitu pula beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu nasihat beliau adalah tentang waktu. Yang di waktu muda itu, dari baligh sampai 30 tahun harus dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang seperti apa yang diharuskan? Beliau menyampaikan bahwa ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yang pertama kali adalah ilmu wajib yang berkaitan dengan keimanan, tentang akidah kita. Bagaimana tentang iman kita, akidah kita sudah benar atau belum? Nah, kita harus mempelajari itu agar kita mengetahui dan memahami tentang keimanan yang benar, yang diinginkan, yang diharapkan oleh Sayyidina Muhammad. Jadi kita harus mempelajari untuk menguatkan, mengokohkan keimanan kita. Maka ilmu tentang akidah itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Mengimani Allah, mengimani Rasul-Rasul, mengimani para malaikat, mengimani hari akhir, mengimani segala ketetapan, ketentuan, qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tentang itu kita harus mempelajarinya. Kita harus dengar bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang keimanan yang benar. Karena itulah yang harus kita pahami dengan benar, dan jangan sampai ada kekeliruan atau kesalahan tentang akidah itu tersebut. Karena bila akidah kita rusak, maka seluruh kehidupan kita, maka seluruh ibadah kita akan rusak. Maka benahi akidah kita. Maka ketika kita benahi akidah itu, tentunya kita harus mengetahui ilmu-ilmu tentang akidah. Dan juga ilmu wajib yang harus kita pelajari, kata beliau, adalah ilmu tentang ibadah. Bagaimana ibadah kita yang kita lakukan, bagaimana sholat kita agar sah, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana haji kita. Itu ilmu yang harus kita pelajari. Maka tidak mungkin kita sholat terus kita tidak mengetahui bagaimana agar sholat kita itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu tentang sholat itu
ilmu agar sholat kita, agar puasa kita, agar zakat kita, agar haji kita diterima oleh Allah dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, sesuai dengan kaedah-kaedah beribadah, maka kita wajib untuk mempelajari itu agar ibadah yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu-ilmu tentang akhlak, bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana kita punya adab, kita punya etika, kita punya perilaku yang baik, dan itu untuk kehidupan kita. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana kita dengan sahabat, bagaimana kita dengan teman, bagaimana kita dengan guru, itulah diatur kita harus memiliki akhlak, perangai yang baik. Dan juga ada nasihat beliau dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan bahwa satakunu fitanun yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang nanti suatu keadaan fitnah yang mana seseorang paginya beriman, sorenya dia kafir. Bayangkan, kita tidak bisa bayangkan orang tuanya pergi ke masjid, anaknya sudah kafir. Itu akan terjadi nanti. Betapa dahsyatnya keadaan fitnah pada saat itu. Yang paginya beriman, sorenya dia sudah kafir. Oleh karena itu, ini dalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Said Al-Absi menyampaikan nasihat-nasihat ini agar apa? Agar kita terselamatkan dari fitnah yang terjadi di akhir zaman. Yang paling penting adalah untuk kita pribadi dan untuk keluarga kita, agar kita tetap di jalannya Nabi Muhammad, agar kita terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Maka kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai imannya rusak, jangan sampai akidahnya rusak, jangan sampai akhlaknya rusak. Jadi jangan sampai terpengaruh yang akan menjebak kita, menjerumuskan kita kepada jurang-jurang yang akan merusak kehidupan kita, sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang hidup kita hanya satu kali ini, atau untuk kesempatan inilah kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa, kita rangkul semua orang-orang yang kita sayang agar mereka semua terselamatkan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Imam Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Jadi orang yang terselamatkan itu, yang terhindar dari fitnah akhir zaman adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu. Kenapa? Orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang akidah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah dia tidak tahu, ilmu tentang akhlak dia tidak tahu, maka dengan sebab kebodohannya itu semua, dia selalu akan terjebak, akan masuk kepada jurang-jurang yang akan menjerumuskannya. Jadi orang-orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mengerti ilmu, yang tidak mau belajar, yang tidak menuntut ilmu, dia tidak tahu jalannya, dia tidak tahu rambu-rambunya. Maka dari itu, orang yang tidak mengetahui atau orang yang tidak memahami, maka dia berpotensi akan terjebak, akan masuk kepada jurang-jurang yang akan menjerumuskannya. Kenapa di dalam Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau mengatakan bahwa kenapa orang yang berilmu tadi, orang yang mengetahui tadi, yang mempelajari, yang kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan ilmunya Nabi Muhammad, tidak akan terjerumus, tidak akan terjebak dan jatuh kepada jurang yang akan menghancurkan. Kenapa? Ala basiratin min amri rabbih. Karena orang-orang yang mempelajari, mengetahui ilmu-ilmu itu, karena dia ala basiratin min amri rabbih, karena dia tahu apa yang diinginkan Tuhannya, apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Dengan ilmunya, dia tahu bagaimana jalannya agar tidak terjerumus kepada jurang kehancuran. Dengan ilmu itu dia tahu mana yang terbaik untuknya, mana yang bisa menyelamatkannya, mana yang bisa membahagiakan untuknya dan keluarganya. Makanya, setiap ala basiratin min amri rabbih, jadi dia yang tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, apa yang diajarkan oleh nabinya.
agar dia bisa selamat. Maka dari itu tidak ada jalan, tidak ada pilihan lain untuk kita terselamatkan dari segala macam fitnah akhir zaman, melainkan kita mengikuti seluruh yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah dan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang juga sahabat-sahabat Cahaya Muda Channel, dalam kesempatan kali ini di channel ini tentunya kita akan membahas banyak, menceritakan tentang nasihat-nasihat khususnya untuk al-fakir pribadi, mengingatkan dalam rekaman ini, dalam video ini yang juga akan sebagai nasihat untuk pribadi. Karena pembahasan-pembahasan seperti inilah, kajian-kajian seperti inilah, cerita-cerita yang seperti inilah yang akan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa tidak ada jalan lain untuk kita menggapai kebahagiaan, untuk kita mendapatkan ridha Allah dan Nabi Muhammad, dengan kita banyak mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad dan kita mengikuti jejak-jejak cerita kehidupan insan termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Ali Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa kita juga harus menjaga keluarga kita. Kita tanamkan anak-anak kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Idolanya Nabi Muhammad, panutannya Nabi Muhammad, yang diikutinya Nabi Muhammad. Jadi kita harus dari mulai anak kita masih kecil, kita sudah kenalkan Allah, kita kenalkan Nabi Muhammad, kita ceritakan keagungan, kebesaran Allah, kita ceritakan bagaimana akhlak Nabi, perjalanan Nabi. Kita bawa anak-anak kita ke majelis-majelis orang soleh. Kita dudukkan anak kita, begitu ada seorang ulama yang sedang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Nabi, kita sampaikan, nak, tuh ada seorang ulama, itu pewaris para nabi. Kalau besok nanti, kalau engkau sudah besar, kau harus belajar jadi seperti ulama tersebut. Jadi ketika seorang tua tadi mendoktrin anak-anaknya untuk menjadi orang soleh, insya Allah anak-anak itu berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi walaupun orang tua nyuruh, ayo nak sholat, kamu harus sholat, tapi orang tuanya tidak pernah sholat, maka tidak mungkin. Jadi para salaf kita, para orang-orang soleh kita, yurabbuna auladahum bin nadhar. Mereka mendidik putra-putri mereka dengan apa yang dilihat. Jadi anak-anak itu terpengaruh dengan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Maka dari itu kita harus mempertontonkan, memperlihatkan kepada anak-anak kita sesuatu yang baik, agar dekat dengan orang soleh. Orang tua pun juga harus menjadi soleh. Begitu orang tuanya menyuruh anaknya untuk sholat, orang tuanya juga sholat, maka anak itu akan mengikuti. Itulah harapan. Maka harta yang paling berharga ketika kita memiliki keluarga, anak keturunan yang soleh itu yang menjadi investasi kita untuk di akhirat. Maka setiap apa yang dilakukan anak-anak kita dari kebaikan, maka itu akan didapatkan oleh orang tuanya. Dan semoga sahabat-sahabat Cahaya Muda Channel, kita semua memiliki dan dianugerahkan oleh Allah keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad, dan besok lusa akan menjadi investasi untuk kita yang akan mengalir pahalanya, walaupun kita sudah tidak ada lagi, walaupun kita sudah dikubur di bawah tanah, tapi pahala itu terus mengalir untuk kita. Sebab apa? Kita punya anak yang soleh. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad SAW juga mengingatkan untuk ihya'u ma'asir salaf, menghidupkan warisan-warisan salaf. Jadi banyak warisan-warisan salaf kita yang harus tetap kita hidupkan. Jadi seperti membaca kitab, terus kita membaca zikir-zikir, baca Rotibul Haddad, Rotibul Attas, kita membaca kitab-kitab para salaf, kita bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad, banyak hal. Kita menghidupkan bagaimana kita terus menjalankan apa yang menjadi warisan salaf kita.
yang aktivitas seluruh kehidupan para salaf kita itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, membantu orang, menolong orang yang dalam kesusahan, ya kan? Terus berkata jujur, berlaku adil, tidak melakukan kezoliman. Itulah yang harus kita lakukan. Terus doa-doa yang harus kita baca, zikir pagi, zikir siang, itu kita hidupkan. Sunnah Nabi Muhammad kita hidupkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, di rumah kita, di kantor kita, dimanapun. Kita hidupkan warisan-warisan salaf kita yang itu semua bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya juga nyampaikan di beberapa ayat, salah satunya di surah Al-Haqqah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini, linaja'alaha tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Allah mengingatkan dalam surah ini, kami jadikan peristiwa-peristiwa sebagai peringatan untuk kalian dan agar didengar oleh telinga-telinga yang mau memperhatikan. Pada saat turun ayat ini, Rasulullah mendoakan, Allahumma ja'alha udhunun Ali ibni Abi Thalib. Ya Allah, jadikan telinga-telinga yang memperhatikan tadi adalah telinganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semenjak itu, karena dia dapat barokahnya dari doa Nabi Muhammad, Sayyidina Ali setiap mendengarkan nasihat, beliau tidak pernah lupa. Setiap mendengarkan hadis, beliau tidak pernah lupa. Kemudian ayat di surah Al-Maidah ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim. Inna walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Jadi asbab nuzul dari ayat ini, bahwa lagi-lagi cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu pada saat sholat tiba-tiba datang ada orang yang miskin datang kepada Sayyidina Ali dalam keadaan sholat. Beliau membutuhkan bantuan dari Sayyidina Ali, dan pada saat itu Sayyidina Ali sedang sholat. Maka pada saat orang miskin itu datang, Sayyidina Ali sedang sholat kan, beliau menjulurkan tangannya, tangan itu ada cincin, memberikan isyarat kepada orang miskin itu agar mengambil cincinnya untuk dimanfaatkan, dijual. Jadi dalam keadaan sholat, beliau bersedekah, memberi bantuan kepada orang miskin. Diabadikan cerita ini dalam Al-Quran. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Beliau bersedekah dalam keadaan sholat. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surat Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Beliau bersedekah memberi makan kepada orang-orang miskin yang beliau sangat senang dengan sangat menginginkan makanan itu. Beliau memberikan makanan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan. Lagi-lagi ini cerita yang menjadi panutan untuk kita. Bagaimana Sayyidina Ali, lagi-lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, jadi cerita Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dan putra beliau, pada saat beliau sedang berpuasa pada saat itu. Beliau sedang berpuasa, tiba-tiba begitu mau berbuka puasa, ada orang yang mengetuk pintu rumah beliau. Begitu diketuk, Sayyidina Ali keluar bahwa ada orang miskin, saya belum makan, saya butuh makan, tolong berikan saya makanannya. Nah, Ali ketika itu kembali ke rumah dan menyampaikan kepada istri beliau tercinta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan kepada putra beliau, di depan ada orang miskin yang sedang membutuhkan makanan. Roti ini ada separuh untuk Abi, ada yang separuh untuk Umi, dan sebagian untuk anak. Abi akan berikan yang separuh ini. Apa untuk itu? Akhirnya mereka sepakat semua untuk memberikan semua makanan kepada orang miskin ini. Bayangkan, di saat mereka menginginkan makanan itu, terus ada orang miskin yang membutuhkan makanan itu, mereka berikan makanan itu kepada orang miskin hingga mereka berbuka puasa dengan meminum air putih. Kemudian di hari berikutnya juga begitu mau buka puasa lagi, datang lagi ada anak yatim. Saya anak yatim, belum makan, saya kelaparan, tolong berikan makanan. Lagi-lagi Sayyidina Ali dan keluarganya memberikan makanan itu kepada anak yatim, dan beliau berbuka puasa dengan air putih. Bayangkan sahabat-sahabat saya yang menonton. Hingga cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Kemudian di hari ketiganya, begitu juga ada tawanan yang datang. Saya tawanan, belum makan, saya butuh makanan. Dan pada saat itu Sayyidina Ali dan keluarga sedang berpuasa, diberikannya lagi makanan itu kepada tawanan. Masya Allah, subhanallah, bagaimana cerita keluarga Nabi Muhammad ini yang dapat menjadi panutan untuk kita. Bisa menjadi suri tauladan untuk kita. Untuk menjadi bekal kita agar kita memahami apa tujuan dan target hidup kita yang ingin kita gapai. Begitu pula ada cerita bahwa pada saat Sayyidah Fatimah, istri tercinta putri Rasulullah yang sangat disayangi, dicintai, sedang membuat makanan. Ketika membuat makanan, beliau kepikiran Nabi Muhammad. Dia datangi ayah beliau, ya Rasulullah, ya abad, saya kepikiran kepada engkau, ini ada saya buat makanan, saya ada buat gandum, falam tatib nafsi, saya tidak enak kalau saya tidak bagi makanan ini kepada engkau. Ketika makanan itu diberikan kepada ayahnya, diberikan kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan apa? Inna hadha la awwalu ta'amin yaliju batni abiki mundu salas. Ini adalah makanan yang baru pertama diberikan semenjak 3 hari belum makan. Begitulah bagaimana cerita Nabi Muhammad, bagaimana cerita salaf, itu luar biasa sekali. Dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari cerita-cerita ini, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan. Dan dengan sebab ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita, memberikan keberkahan pada umur kita, pada kehidupan kita, untuk keluarga kita, dan besok lusa kita semua dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel, ini yang bisa saya ceritakan, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komennya agar channel ini terus berinspirasi dan memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.